Dibenarkan oleh ulama-ulama ahli tafsir dan fikih masa lampau perkataan terkait qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam Al-Qur'an juga dibenarkan oleh lembaga Bansul Masail Wilayah Nahdlatul Ulama LDN PWNU DKI Jakarta dalam Bansul Masail yang digelar pada tanggal 16 sampai 17 September 2023 yang lalu, bahwa apa yang dikatakan Syekh Panji Gumilang bukan merupakan penodaan agama. Berdasarkan uraian di atas, tim penasihat hukum berpendapat unsur ini tidak terbukti, sehingga semua unsur menjadi tidak terbukti. Dengan demikian, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 156A huruf A KUHP. Izinkan dengan segala kerendahan hati dan penuh harap kami memohon agar majelis hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amal sebagai berikut. 1. Menerima seluruh nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa Abdus Salam Rosyidi Panji Gumilang dan penasihat hukumnya. 2. Menyatakan terdakwa Abdus Salam Rosyidi Panji Gumilang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. 3. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan penuntut umum dan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan penuntut umum dan atau menyatakan tuntutan tidak dapat diterima. Terdakwa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan itu patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong. B. Bahwa tidak benar terdakwa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat mengerti dikuatkan oleh ayat wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang berarti bahwa ucapan Nabi Muhammad SAW merupakan wahyu karena posisi beliau sebagai nabi bukan manusia biasa yang mungkin posisinya penyair atau dukun. Maka wajar dan elok bila dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, yang berarti perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber wahyu Allah. Karena kata Al-Qur'anul Karim membatasi selain dari Allah Subhanahu wa taala termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila disebut Al-Qur'anul Karim, maka dapat dipastikan secara mutlak dilengketkan dan dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mana Al-Qur'an menegaskan disebut Al-Qur'an karena dibunyikan dan dilafadzkan. Bila belum dibunyikan dan dilafadzkan, maka bukanlah Al-Qur'an, tapi masih berupa wahyu. Di mana bila dari Allah masih berada di Lauhul Mahfuz atau masih merupakan kalam malaikat Jibril alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW lah yang melafalkannya dengan menggunakan bahasa Arab. Dan semenjak itu pula wahyu disampaikan dengan bahasa Arab yang diikuti juga setelahnya penduduk langit seluruhnya. 5. Imam Jakarsi dalam kitabnya yang berjudul Al-Burhan fi Ulumil Al-Qur'an menerangkan bahwa pelafalan wahyu itu terbagi menjadi 3, yaitu lafaz wa ma'ana min Allah, redaksi dan makna dari Allah. Ma'ana min Allah wa lafzun min Rasulillah, makna dari Allah dan redaksi dari Rasulullah. Dan makna min Allah wa lafzun min malaikat, makna dari Allah dan redaksi dari malaikat Jibril. Dalam ketiga pelafalan tersebut
Jelas bahwa Imam Jakarsi mengakui bahwa salah satu bentuk laparan wahyu atau Al-Quranul Karim adalah makna dari Allah dan redaksi dari Rasulullah. Sehingga tidak salah kalau ada yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Qur'anil Karim. Nah, Ibnu Qayyim fi Aimani Al-Quran halaman 267 268 secara tegas membenarkan Al-Quran sebagai qala Rasul, perkataan Rasul. Menurut Ibnu Qayyim, ketika seorang hendak membaca Al-Quran dan mengawalinya dengan mengucapkan qala Rasul, baru kemudian membaca ayat-ayat dalam Al-Quran, maka hal tersebut adalah sahih, benar. Bahkan Ibnu Qayyim menyatakan cukup membaca qala Rasul, tidak harus panjang qala Rasul bil Qur'anil Karim. Beliau juga membenarkan kalau kita mengatakan bahwa Al-Quran adalah perkataan Rasulullah menyampaikan dari yang memutuskan. Selain dibenarkan oleh ulama-ulama ahli tafsir dan fikih masa lampau, perkataan terkait qala Rasulullah bil Qur'anil Karim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam Al-Quran, juga dibenarkan oleh lembaga Bansul Masail Wilayah Nahdlatul Ulama LBM PWNU DKI Jakarta dalam Bansul Masail yang digelar pada tanggal 16 sampai 17 September 2023 yang lalu. LBM PWNU DKI Jakarta membuat rumusan jawaban atas permasalahan ucapan seseorang yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah kalam Nabi Muhammad berdasarkan wahyu Allah dengan merujuk pada kitab Al-Itqan fil Ulumil Al-Quran. Terdapat tiga pendapat para ulama tentang turunnya Al-Quran. Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa Al-Quran turun lafaz dan sekaligus makna dari Lauhul Mahfuz yang dihafal oleh Jibril lalu diturunkan kepada Nabi. Kedua, pendapat yang menyatakan bahwa Jibril menurunkan makna dan dipahami oleh Nabi, lalu Nabi menarasikan makna itu dengan redaksi bahasa Arab. Ketiga, pendapat yang menyatakan bahwa Allah menurunkan makna dan dibahasakan ke bahasa Arab oleh Jibril, lalu diturunkan ke Nabi Muhammad SAW. Selagi masih mengimani bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah, maka seseorang tidak bisa dianggap sebagai orang yang keluar dari Islam. Selanjutnya, dengan mengutip pandangan Imam Al-Ghazali dalam kitab Istisod fil Intiqad, LBM PWNU DKI Jakarta menyatakan selama seseorang itu salah atau ahli kiblat dan prinsip-prinsip dasar Islam diikuti, maka ia berpendapat yang di luar mainstream tidak boleh dianggap kafir dan penista agama. Dalam fatwa yang dikeluarkan oleh LBM PWNU DKI Jakarta tersebut dinyatakan secara tegas bahwa apa yang dikatakan Syekh Panji Gumilang bukan merupakan penodaan agama. Hasil Bansul Masail LBM PWNU Jakarta juga menegaskan bahwa permasalahan terkait imam perempuan dalam sholat jamaah laki-laki adalah khilafiyah. Selain itu, hasil Bansul Masail LBM PWNU di Jakarta juga menyatakan sholat berjamaah dengan sop renggan, sholatnya tetap sah, namun hukumnya makruh. Hal tersebut juga selaras dengan pendapat Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga yang juga ahli tafsir, Profesor Dr. PHL Sayron Samsudin MA. Profesor Sayron juga menambahkan bahwa sholat jamaah bercampur antara laki-laki dan perempuan juga ada rujukannya dalam kitab Rahmah Al-Ummah fi Khilaf Al-Aimah. Dalam kitab Aku diterangkan bahwa salat bercampur antara laki-laki dan perempuan itu dianggap sah. D. Masih ada di Vatikan dan perkataan dan Civitas Akademika Kampus Unhal Al-Zaitun adalah merupakan forum internum, bukan eksternum, dan tidak pernah terdakwa mempublikasikan kepada masyarakat luas.
B. Perkataan terdakwa merupakan pendapat dan hasil penelitian sebagai seorang pendidik dan pemangku lembaga pendidikan Al Zaitun yang juga mengelola lembaga pendidikan tinggi Institut Agama Islam Al Zaitun Indonesia. Terdakwa selalu berusaha meningkatkan mutu pendidikan dan pemikiran bagi para santri dan komunitas Al Zaitun. Oleh karena itu, terdakwa selalu berusaha melakukan penelitian dan kajian baik melalui teknik observasi maupun studi kepustakaan atau dokumenter. Walaupun penelitian dan kajian tersebut tidak dilakukan secara formal, pemikiran-pemikiran itu dikemukakan oleh terdakwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Jemaah Al Zaitun dan untuk memberikan pencerahan serta pengetahuan kepada sivitas Ponpes Al Zaitun. Implementasi yang ditunjukkan oleh ahli yang mendukung pendapat terdakwa juga lebih banyak. Selain itu dalam tuntutannya, penuntut umum juga tidak konsisten dengan dakwaannya. Karena dalam dakwaan penuntut umum menuduh terdakwa tidak bisa membedakan antara ajaran doktrin agama dengan realitas sosial. Namun dalam tuntutannya, penuntut umum menganggap realitas sosial sebagai bagian dari agama sehingga mengkritisnya dianggap sebagai permusuhan terhadap agama. Berdasarkan uraian di atas, tim penasihat hukum berpendapat unsur ini tidak terbukti sehingga semua unsur menjadi tidak terbukti. Dengan demikian, maka terdakwa harus dibebaskan dan dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 156A huruf A KUHP. Izin dilanjutkan. Ada tuntutan. Majelis Hakim yang terhormat, penuntut umum yang kami hormati serta persidangan yang kami muliakan, sebelum kami menyampaikan kesimpulan akhir, izinkan kami mengingatkan kembali beberapa asas hukum yang harus dijadikan pedoman dalam menangani perkara. Beberapa asas hukum tersebut ialah sebagai berikut. Untuk tidak dibacakan, yang artinya dalam perkara pidana bukti harus lebih terang dari cahaya. Maknanya, bukti yang diberikan atau diperlihatkan dalam persidangan harus jelas, tidak boleh samar-samar atau abu-abu, apalagi masih menjadi polemik. 2. Asas ultimum remedium, yang artinya hukum pidana harus dijadikan sarana terakhir setelah upaya lain tidak dapat digunakan. 6. Penuntut dan permohonan. Majelis Hakim yang terhormat, penuntut umum yang kami hormati, serta persidangan yang kami muliakan. Nota pembelaan ini telah kami susun dan simpulkan sebagaimana tersebut di atas. Maka sebagai kalimat penutup pembelaan kami, tidaklah berlebihan apabila kami mengungkapkan keadilan harus ditegakkan. Namun, pasal penodaan agama tidak dapat diterapkan dalam sebuah perbedaan pendapat. Selanjutnya, izinkan dengan segala kerendahan hati dan penuh harap kami memohon agar majelis hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut. 1. Menerima seluruh nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa Abdus Salam Rosidi Panji Gumilang dan penasihat hukumnya. 2. Menyatakan terdakwa Abdus Salam Rosidi Panji Gumilang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. 3. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan penuntut umum dan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan penuntut umum dan atau menyatakan tuntutan tidak dapat diterima. 4. Memerintahkan kepada penuntut umum untuk melepaskan terdakwa Abdus Salam Rosidi Panji Gumilang dari rumah tahanan negara segera setelah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan. 5. Mengembalikan seluruh barang bukti dalam perkara ini kepada yang berhak. 6. Mengembalikan nama baik dan memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat terdakwa Abdus Salam Rosidi Panji Gumilang. 7. Membebankan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku. Majelis Hakim yang terhormat, penuntut umum yang kami hormati, serta persidangan yang kami muliakan. Setelah kami menyampaikan nota pembelaan dengan mengemukakan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, barang bukti, fakta berikut analisa hukumnya,
tanggapan atas surat dakwaan dan tuntutan penuntut umum, pembahasan unsur-unsur delik yang didakwakan, kesimpulan dan permohonannya. Kini tiba saatnya kami untuk menyampaikan kalimat penutup atas nota pembelaan ini. Terhadap jalannya persidangan pemeriksaan perkara ini yang telah memperlihatkan kepada publik perihal tidak layak dan tidak berdasarnya sangkaan, tuduhan, hingga tuntutan terhadap terdakwa, tentunya telah membuka mata hati publik untuk ikut menilai serta ikut memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar senantiasa tetap berpegang teguh pada hukum serta memberikan putusan yang paling tepat, yakni membebaskan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan sebagai satu-satunya putusan yang paling adil untuk perkara ini. Majelis Hakim yang terhormat, penuntut umum yang kami hormati, serta persidangan yang kami muliakan, segalanya akan berakhir saat-saat yang indah, suka duka, dan apapun keadaan kita dalam menangani perkara ini pasti akan berakhir. Kini saatnya antara Majelis Hakim, saudara penuntut umum yang kami hormati, panitera maupun segenap aparat keamanan, para wartawan, peliput jalannya persidangan baik dari media cetak, online maupun elektronik, serta seluruh hadirin yang penuh dengan rasa tanggung jawab menjaga jalannya persidangan yang mulia ini. Kiranya penutup dan permohonan Majelis Hakim yang terhormat, penuntut umum yang kami hormati, serta persidangan yang kami muliakan. Nota pembelaan ini telah kami susun dan simpulkan sebagaimana tersebut di atas. Maka sebagai kalimat penutup pembelaan kami, tidaklah berlebihan apabila kami mengungkapkan keadilan harus ditegakkan. Namun, pasal penodaan agama tidak dapat diterapkan dalam sebuah perbedaan pendapat. Selanjutnya, izinkan dengan segala kerendahan hati dan penuh harap kami memohon agar Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut. 1. Menerima seluruh nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa Abdus Salam Rosyidi Panji Gumilang dan penasihat hukumnya. 2. Menyatakan terdakwa Abdus Salam Rosyidi Panji Gumilang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. 3. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan penuntut umum dan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan penuntut umum dan atau menyatakan tuntutan tidak dapat diterima. 4. Memerintahkan kepada penuntut umum untuk melepaskan terdakwa Abdus Salam Rosyidi Panji Gumilang dari rumah tahanan negara segera setelah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan. 5. Mengembalikan seluruh barang bukti dalam perkara ini kepada yang berhak. 6. Mengembalikan nama baik dan memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat terdakwa Abdus Salam Rosyidi Panji Gumilang. 7. Membebankan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku. Majelis Hakim yang terhormat, penuntut umum yang kami hormati, serta persidangan yang kami muliakan. Setelah kami menyampaikan nota pembelaan dengan mengemukakan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, barang bukti, fakta berikut analisa hukumnya, tanggapan atas surat dakwaan dan tuntutan penuntut umum, pembahasan unsur-unsur delik yang didakwakan, kesimpulan dan permohonannya. Kini tiba saatnya kami untuk menyampaikan kalimat penutup atas nota pembelaan ini. Terhadap jalannya persidangan pemeriksaan perkara ini yang telah memperlihatkan kepada publik perihal tidak layak dan tidak berdasarnya sangkaan, tuduhan, hingga tuntutan terhadap terdakwa, tentunya telah membuka mata hati publik untuk ikut menilai serta ikut memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar senantiasa tetap berpegang teguh pada hukum serta memberikan putusan yang paling tepat, yakni membebaskan atau melepaskan terdakwa
dari segala tuntutan sebagai satu-satunya putusan yang paling adil untuk perkara ini. Majelis Hakim yang terhormat, penuntut umum yang kami hormati, serta persidangan yang kami muliakan, segalanya akan berakhir saat-saat yang indah, suka duka, dan apapun keadaan kita dalam menangani perkara ini pasti akan berakhir. Kini saatnya antara majelis hakim, saudara penuntut umum yang kami hormati, panitera maupun segenap aparat keamanan, para wartawan, peliput jalannya persidangan baik dari media cetak, online maupun elektronik, serta seluruh hadirin yang penuh dengan rasa tanggung jawab menjaga jalannya persidangan yang mulia ini. Kiranya